Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Aisyah Nuraini dan saat ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi atau pabrik sotong dan juga tahu bulat yang berlokasi di Dusun Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Tribuners, siapa sih yang tidak mengetahui camilan ataupun juga kudapan sederhana berupa sotong dan tahu bulat? Namun mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui seperti apa proses pembuatan sotong dan tahu bulat itu. Dan maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa sih proses produksi sotong dan juga tahu bulat yang ada di pabrik Sotong Queen milik Ibu Yati Suryati di Desa Cijulang, berikut liputannya untuk Anda. Rabu, 29 April 2026. Di sebuah sudut Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, keriuhan produktif sudah dimulai sejak matahari baru saja meninggi. Disinilah Yati Suryati, seorang perempuan berusia 41 tahun, merajut mimpi besarnya melalui UMKM yang ia beri nama Sotong Queen. Bukan sekadar mencari laba, Yati membangun bisnis ini dengan satu misi suci, pemberdayaan perempuan. Sejak merintis usaha cemilan sotong dan tahu bulat pada akhir 2019, Yati konsisten melibatkan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitarnya. Baginya, melihat ibu-ibu memiliki penghasilan sendiri adalah kepuasan yang tak ternilai harganya. Kini, sebanyak 30 tenaga kerja, yang mayoritas adalah perempuan, menggantungkan asa pada dapur produksi ini. Mereka terlibat aktif dalam setiap tahapan, mulai dari mengolah adonan, mencetak secara manual, hingga pengemasan produk yang siap dipasarkan. Meskipun teknologi mesin sudah menjamur, Yati memilih untuk tetap mempertahankan proses produksi secara manual. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan cara manual, ia bisa membuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal. Setiap harinya, pabrik rumahan ini mampu mengolah 160 hingga 170 kg sotong berbahan dasar tapioka dan terigu. Tak hanya itu, sekitar 2,5 kuintal tahu bulat berbahan kedelai juga dihasilkan dengan ketelatenan tangan-tangan ibu di sana. Dedikasi tim Sotong Queen memang luar biasa. Aktivitas produksi berjalan hampir setiap hari tanpa mengenal libur panjang. Bahkan, hanya 3 hari setelah Hari Raya Lebaran, kepulan asap dapur dan tawa para pekerja sudah kembali mewarnai pabrik. Ketelatenan ini membuahkan hasil yang manis. Omset kotor usaha ini dalam kondisi normal mampu mencapai angka 70 hingga 85 juta rupiah per pekannya. Sebuah angka yang membuktikan bahwa camilan tradisional memiliki daya leda ekonomi yang luar biasa. Keberhasilan Yati Suryati tidak hanya dinikmati sendiri. Ia berhasil membangun jejaring kemitraan yang sangat luas. Tercatat, ada sekitar 89 mitra usaha yang tersebar di wilayah Bandung, serta puluhan mitra lainnya di Cisarua dan Ciamis. Strategi kemitraan ini membuat produk Sotong Queen mampu merambah pasar yang lebih luas hingga ke wilayah Jabodetabek. Harga yang ditawarkan pun sangat kompetitif. Untuk satu paket sotong berisi 10 biji, dihargai mulai dari Rp1.900. Sementara untuk satu paket tahu bulat berisi 50 butir, dipatok mulai dari Rp9.500. Harga-harga ini tentu bisa menyesuaikan tergantung pada volume pesanan. Keuletan Yati dalam menjaga hubungan dengan para mitra menjadi kunci mengapa produk olahan aci dari Cihaurbeuti ini tetap dicari di tengah gempuran aneka camilan modern yang terus bermunculan. Namun, jalan usaha tak selalu semulus permukaan tahu bulat. Saat ini, Yati tengah menghadapi tantangan berat berupa kenaikan harga bahan baku, terutama plastik kemasan yang harganya melesat hampir 2 kali lipat. Dari harga Rp27.000, kini plastik sotong menembus angka Rp51.000 per kilogramnya. Kenaikan biaya produksi yang signifikan ini tentu menekan marin keuntungan Sotong Queen. Di titik inilah, integritas Yati sebagai pengusaha diuji. Demi menjaga daya beli pasar dan keberlangsungan usaha para mitranya, Yati memilih untuk tidak menaikkan harga jual ataupun mengurangi kualitas produk. Ia sadar, jika harga dinaikkan secara mendadak, para pembeli setianya mungkin akan berpaling. Meski keuntungannya menipis, Yati tetap bertahan dengan komitmennya, memastikan ibu-ibu di desanya tetap bisa bekerja dan membawa pulang penghasilan. Perjuangan Yati Suryati adalah potret nyata bahwa UMKM adalah pilar ketahanan ekonomi keluarga yang digerakkan oleh kasih sayang dan kerja keras perempuan. Bergelut dengan kegiatan bisnis ini kapan? Sejak akhir 2019, berarti hampir 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu. Ini usaha apa aja? Produksi apa aja? Sotong sama tahu bulat. Oh, bulan. Kalau sotong itu seperti apa bisa dijelaskan? Ya, Makanan apa sotong itu? sotong itu terbuat dari aci sama terigu. Biasa dicetak gitu. Cemilan ya? Goreng cemilan ya, berupa cemilan. Cemilan. Tahu bulat ya cemilan.
Itu produksinya berapa Bu per hari? Berapa per bulan? Sotong itu satu hari bisa sampai 2 kintal. Mhm. 2 kintal. Kalau tahu ya sekitar 2-3 kintal. Per hari. Nah, Itu- kedelai berarti ya. Pembuatannya seperti apa Bu? Proses pembuatan. Itu dari kedelai aci tapioka sama terigu, di mixer tambah bumbu biasa, setelah itu dicetak sama ibu-ibu baru di packing gitu. Dijual berapa ini Bu? Jual kemana aja? Harganya berapa? Kalau saya penjualan ke Jabodetabek, per pieces itu 190, ada yang tergantung pemesanan sih, di atas 2.000 itu harganya beda lagi. Bu, untuk karyawan ini memberdayakan kemana aja nih Bu di pabrik ini? Sebenarnya ini campur-campur juga sih, ada yang dekat satu desa, ada tetangga desa juga. Terutama yang kebanyakan di sini pegawai ibu-ibu. Memang cita-cita saya dari dulu pengen memberdayakan ibu-ibu, biar ibu-ibu bekerja lah, bisa menghasilkan. Alhamdulillah terwujud. Tidak punya langganan sendiri berarti ya? Ya, saya punya agen yang saya sebut sih bukan agen, bukan reseller, tapi itu rekan usaha, tapi ya seperti keluarga juga. Jadi saya tidak mematok ini tuh agen, tapi bukan, tapi ini keluarga aja gitu. Saya tuh pedagang juga mengenal saya, jadi saya tidak menutup pedagang untuk mengenal saya, mau main ke pabrik silahkan, kapan saja boleh. Nomor telepon saya pedagang pada tahu, jadi kalaupun ada apa-apa mereka bisa langsung Beli ke ibu ya komunikasi ke saya. Gitu. Ada jualan online juga nggak Bu? Lagi direncanakan, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Kalau untuk omset per bulannya nih Bu, berapa kira-kira? Dirata-ratakan. Rata-rata omset itu seminggu aja kalau lagi bagus nih, kalau lagi bagus bisa sampai kotor 85 juta Per bulan. seminggu. Per minggu. Itu kalau lagi bagus. Kalau lagi ya ngedeuyeut istilahnya bisa sampai 71 kotor itu. Kalau terkait dengan kondisi saat ini Bu, kenaikan bahan baku, plastik dan lain sebagainya, Ibu mengakalinya seperti apa sih produk yang Ibu jual? Untuk saat ini memang semua bukan naik sih sebenarnya, ganti harga semua. Iya. Plastik naiknya hampir 100%, berarti kan ganti harga. Penyesuaian. Ya, penyesuaian. Tapi untuk saat ini belum saya akali, masih tetap seperti berjalan seperti biasa. Karena kan takutnya pembeli itu lari lah gitu ya. Takut Mahal diganti Maya. kalau gitu saya masih tetap ya, mungkin dari tadinya dicoba ngepak itu dari 10 butir jadi isinya 25. Tapi kan ternyata Dipadatkan. tapi mereka pada nggak mau pedagangnya. Jadi kebarang kan padat gitu. Iya. Jadi pada nggak mau ya. Sementara ini masih tetap saja lah. Meskipun ada harga naik. Meskipun harga semua naik. Berarti ditanggung sama Ibu ya Iya, kenaikan iya. harganya. Bu, berarti setahu Ibu harga plastik nih Bu khususnya yang naik. Awalnya dari berapa jadi berapa nih? Harga plastik itu awalnya untuk sotong dari harga 27.000 sekarang jadi 51.000 Per kilo. kilo. Untuk tahunya sendiri dari 27.000 jadi 50.000. Itu harga plastik kan ini? Itu harga plastik. Berarti selain harga plastik Bu ada harga Harga lakban. lakban. Harga lakban itu dari 425.000 sekarang jadi 555.000 harganya. Per kemarin saya beli tanggal 24. Tanggal 24. Ibu untuk produksi sotong ataupun tahu bulat sehari bisa memproduksi berapa kilogram? Sotong 1 kintal 60 sampai 1 kintal 70 bisa sekarang itu. Kalau tahu? Tahu 2 kintal setengah. 2 kintal setengah. Per hari berarti ya? Kita nggak pernah ada liburnya. Oh, setiap hari berarti Setiap produksi hari. ya Bu? Lebaran kemarin kita mulai produksi tanggal Lebaran H+3. +3 kita udah masuk. Bu berarti Ya? Manual, kita manual. Bu balik lagi ke harga bahan baku tadi. Bu berarti semenjak dari kenaikan harga bahan baku plastik itu sampai saat ini belum ada solusi ya Bu? Belum, sebenarnya belum. Soalnya kan para pedagang itu dikecilin barang mereka, belum bisa menjualnya mahal, masih tetap 500-an gitu kan.
kalau dari penjual misal pengennya sih mereka bisa menjual 2003, tapi kan konsumen belum, malah sepi lah gitu, nggak ada yang beli kalau yang 2003. Berarti pendapatannya berarti kepres ya Bu dari? Iya, kepres ya, itu resiko kita. Pebisnis. Ya. Harapannya Bu seperti apa nih Bu dari harga Ya, kenaikan? mudah-mudahan semua bahan ya kayak plastik turun lagi lah gitu, kalau bisa itu pun. Bahan baku kayak terigu, aci udah naik juga kan. Sementara kalau kita pakai manual kan ukuran tidak bisa sama. Kalau misalnya si A nih ukurannya bisa sebesar ini, si B bisa segini. Tapi kadang-kadang ada yang besar. Berarti ukurannya semenjak Tidak harga setara. naik ditetapkan ya? Enggak juga, saya tetap aja. Oh, tetap aja. Ya, Seperti biasa. Walaupun tetap ke pegawai di press ini dikecilin namanya juga tangan. Manual ya? Kadang-kadang nggak manual kan Nggak sama, nggak serentak ya. ya, Bu? Nggak sama, ya gitu. Ibu total ada berapa karyawan yang bekerja di sini? Di pabrik ini 28, 30 sama sopir. Baik Tribuners, itu dia liputan UMKM kita melihat proses produksi dari sotong dan juga tahu bulat di pabrik Sotong Queen yang berlokasi di Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur-Beuti, Kabupaten Ciamis. Sebagai informasi Tribuners bahwasanya sang owner yakni Yati Suryati memulai usaha tersebut pada akhir tahun 2019 dengan satu tujuan yakni ingin memberdayakan para ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar Desa Cijulang dan juga desa tetangga agar para ibu-ibu ini bisa memiliki penghasilannya sendiri, dan tentunya ia berharap usaha yang sudah digelutinya itu bisa terus berkembang dan tentunya menjadi harapan bagi para ibu rumah tangga untuk memiliki penghasilannya sendiri. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus saksikan liputan UMKM lainnya di channel YouTube Tribun Priangan.